Hola amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gaikin Movie yang masih akan melanjutkan part keempat dari serial Katekyo Hitman Reborn, di mana part ini akan menceritakan kekalahan Mokuro and the gang, tapi akan muncul musuh baru yang bahkan lebih kuat dari mereka semua. Seperti apa kekuatan musuh baru tersebut? Tapi sebelum mulai, Mimin mau kasih tahu dulu kalian sesuatu nih. Hola amigos, sebelum masuk ke videonya, Mimin mau ngasih tahu lagi nih tentang aplikasi FeedNow yang super duper mantep banget. Kenapa sih Min? Seneng banget pakai aplikasi FeedNow. Ya karena FeedNow itu aplikasi yang terbukti membayar guys. Kalian mau bukti kalau Mimin udah narik koinnya? Nih Mimin kasih bukti penarikan Mimin kemarin. Buat yang belum tahu FeedNow itu aplikasi apa, kok Mimin bisa narik cuan pakai aplikasi FeedNow? Oke, Mimin jelasin lagi ya. FeedNow adalah aplikasi nonton film guys, dimana dengan aplikasi ini kalian bisa nonton movie, serial TV terbaru dan terpopuler, bahkan anime juga bisa kalian tonton pakai aplikasi ini. Mau tahu gimana caranya Mimin dapetin cuan? Oke, Mimin kasih tahu caranya. Karena di FeedNow selain kalian bisa nonton video-video yang kalian suka secara gratis, kalian malah justru bisa ngumpulin koin yang kalau kalian kumpulin bisa ditukar dengan uang beneran. Penasaran? Oke, sekarang saatnya Mimin ajarin kalian caranya. Tapi sebelum itu Mimin juga mau kasih tahu buat kalian yang sebelumnya udah download aplikasinya, kalau di bulan Agustus ini FeedNow ngasih kita lucky kode dengan total jumlah uang yang bisa kamu dapetin sebesar 3 juta rupiah. Di sini FeedNow ngeluarin lucky kode setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama bulan Agustus. Kalian ingetin dulu atau screenshot kalender dalam video yang Mimin taruh ya. Cepetan ya screenshotnya, Mimin hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah kan screenshotnya? Kalau udah dapat lucky kodenya, terus gimana Min? Gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu hadiah, terus scroll ke bawah, dan di sana kalian bakal nemu menu lucky kode yang kodenya bisa kalian redeem di tanggal-tanggal yang udah ditentuin pada kalender tadi. Oke, sekarang kita mulai tata cara gimana kalian bisa dapetin koin buat kalian kumpulin di aplikasi ini. Terlebih buat kalian pendownload baru yang belum tahu sama sekali caranya. Mudah banget kok guys, dimulai dengan hanya mendownload aplikasi FeedNow terus login, kalian udah dapet koin yang bisa kalian cairin jadi uang tunai. Itu cara pertama yang super mudah kan? Download terus login aja. Cara kedua, biar koin kalian tambah banyak, caranya nggak kalah mudah dari cara pertama tadi, yaitu kalian tinggal tontonin video yang ada di FeedNow aja. Contohnya, klik video yang kalian mau tonton terus nunggu sampai tanda berwarna kuning di pojok kanan bawah full, dan kalau udah full kalian akan dapat koin dari video yang udah kalian tonton tersebut. Cara ketiga, kalian juga bisa masuk ke menu hadiah dan check-in untuk ngambil bonus uang tiap kalian login per harinya selama 7 hari. Cara selanjutnya masih ada juga tugas-tugas tambahan yang bisa kalian selesain yang bikin koin kalian makin banyak. Contohnya kalian klik menu hadiah pemula ini dan di sana ada beberapa tugas tambahan yang harus kalian selesaikan buat ngumpulin koin. Segitu doang Min? Enggak dong, di FeedNow juga ada menu tugas harian yang wajib kalian jalanin supaya koin kalian makin bertambah banyak. Contohnya di tugas harian ini, kamu bisa mengajak teman kamu ngegunain FeedNow juga dan pastiin kalau teman yang kamu ajak itu check-in ke aplikasi FeedNow selama 3 kali. Dan jika teman kamu itu udah check-in ke FeedNow selama 3 kali, maka kamu akan dapetin referral yang bisa langsung kamu tukarkan dengan uang tunai. Oke, sekarang kita geser ke menu bonus spesial yang lagi-lagi dengan menyelesaikan beberapa tugas, di sini kamu bisa dapat koin juga. Salah satunya kayak tugas yang satu ini nih, dimana dengan membagikan poster film favorit kalian ke Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya, kalian bisa nambah saldo di akun Dana yang kalian punya. Selanjutnya, kalian juga masuk ke bagian menu Lucky Lotre yang punya banyak hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Hadiahnya juga bagus-bagus loh guys, dimana di Lucky Lotre kalian bisa dapetin uang tunai, earphone, jam, bahkan sampai handphone.
Satu lagi nih yang Mimin mau kasih tahu, di pojok kanan bawah menu hadiah, kalian bisa klik gambar spin yang ada di sana dan kalian akan nemuin banyak game yang kalau kalian mainin juga bisa membuat koinmu makin banyak guys. Terus Min, kalau koinnya sudah terkumpul semua, gimana cara nariknya? Nggak usah khawatir, mudah banget dong. Kalian tinggal klik pojok kiri atas menu hadiah dan hubungkan akun Dana kalian dengan FitNow buat nuker koin-koin yang kalian udah kumpulin tadi. Mantep kan? Kapan lagi kalian bisa nonton video sambil dapat cuan dengan cara yang tentunya super duper mudah banget dan nggak pakai ribet kayak di aplikasi FitNow ini. Dan yang lebih penting, FitNow udah terpercaya dan terbukti membayar. So, tungguin apa lagi? Buruan download FitNow sekarang dengan link yang udah Mimin cantumin di deskripsi video ini ya. Thanks guys! Oke, langsung simak aja videonya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Melanjutkan part kemarin, part ini diawali oleh Bianchi yang tubuhnya dikuasai oleh Mokuro. Walau nggak lama, Bianchi kembali terjatuh, yang ternyata Mokuro bisa berpindah-pindah tubuh yang kali ini ia menguasai tubuh si Hayato. Melihat kemampuan itu, Ribbon akhirnya menyadari jika Mokuro menembak dirinya dengan sebuah peluru spesial yang bernama peluru kepemilikan, yang bisa membuat seseorang mengambil alih tubuh orang lain. Walau konon karena dulu peluru itu disalahgunakan oleh seorang pembunuh berdarah dingin, pemakaian peluru kepemilikan akhirnya dilarang dan semua pelurunya pun akhirnya harus dihancurkan, membuat Ribbon sedikit bingung bagaimana caranya si Mokuro bisa mendapatkan peluru tersebut. Dan di sini terbongkar tujuan utama Mokuro ternyata adalah untuk menguasai tubuh Suna agar ia bisa menjadi sang Judaime. Nggak lama, Ken dan Chikusa yang udah kembali tersadar pun datang ke tempat itu juga, membuat keadaan semakin gawat karena berkat kekuatan matanya Mokuro bisa menguasai tubuh 4 orang sekaligus. By the way, di sini syarat untuk menguasai tubuh orang lain, orang tersebut harus terkena senjata ini dulu ya guys. Makanya Ribbon dan Suna yang belum terluka oleh senjatanya nggak bisa dikuasai. Suna pun kebingungan dalam situasi tersebut, namun Ribbon menceritakan jika dulu Dino juga pernah mengalami situasi yang serupa dan di sana akhirnya Dino yang lemah berubah menjadi Dino yang sekarang. Mokuro yang mengambil alih tubuh Chikusa mencoba menyerang Suna, namun karena tubuh Chikusa udah terluka parah, Mokuro pun terjatuh dengan sendirinya. Suna nampak mengkhawatirkan tubuh Chikusa yang asli yang sebenarnya udah nggak sanggup berdiri. Tapi kejamnya si Mokuro bahkan nggak mempedulikan tubuh temannya sendiri, malah ia mengancam Suna untuk berhenti melawan dan jika enggak ia akan melukai tubuh teman-teman Suna. Suna mencoba meminta bantuan Ribbon, namun ia malah disepak secara gratis oleh sang bayi ajaib. Dan lalu meminta Suna mendengar kata hatinya sebagai Fongola Judaime. Suna pun lalu mencoba mendengarkan kata hatinya dan ia bilang jika dirinya sangat ingin mengalahkan si Mokuro. Bersamaan dengan itu, tubuh si Leon tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang Ribbon bilang selama ini si Leon nggak membantu karena sedang menjadi sebuah kepompong. Dan ia bangkit karena merasakan perkembangan si Suna untuk memberikan sang Judaime sebuah item baru. Dan gak diduga, item yang diberikan Leon untuk Suna ternyata adalah sepasang sarung tangan dan sebutir peluru. Ribbon langsung ingin mencoba peluru baru tersebut pada Suna, namun si Hayato kemudian menyerang dengan banyak dinamitnya. Suna pun terlihat udah terkapar, namun ia malah sempat-sempatnya melihat bayangan ibu dan semua teman yang mengkhawatirkan juga mendukung dirinya, yang Ribbon bilang itu adalah efek dari peluru yang udah sang bayi tembakan. Dan bener aja karena kemudian Suna pun berubah dalam mode on fire-nya. Melihat itu, Mokuro bilang peluru baru tersebut terlihat nggak berbeda dengan peluru yang dipakai Suna saat melawan lansia. Namun Ribbon berkata peluru baru yang bernama peluru harapan itu sangat berbeda dengan peluru sebelumnya. Di sini terlihat jika nggak seperti saat berubah sebelumnya, Suna terlihat tenang dan bisa membaca semua ilusi Mokuro. Bahkan terlihat saat menyerang, sarung tangan Suna juga bisa berubah bentuk. Ribbon kembali memberitahu jika peluru baru itu membangkitkan darah Fongola yang tersembunyi dalam diri Suna. Liciknya, Mokuro yang tahu kalau Suna nggak bisa melukai teman-temannya sendiri lalu menyerang menggunakan tubuh Hayato juga Bianchi. Namun hebatnya, Suna memilih untuk membuat tubuh teman-temannya itu nggak sadarkan diri. Karena semua tubuh yang ia gunakan udah dikalahkan, Mokuro pun akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Ia pun lalu menggunakan kemampuan matanya yang kelima yang Mokuro bilang paling berbahaya di antara semua kemampuannya, dan terlihat kalau aura hitam muncul di tubuh anak itu. Dengan teknik itu, kemampuan bertarung Mokuro jadi meningkat, bahkan ia berhasil menghempaskan si Suna.
Walau mengejutkannya, Suna bangkit kembali dan lalu menyalurkan api di dahi pada sarung tangannya. Pertarungan pun kembali dimulai di mana Suna bergerak sangat cepat dan bergantian menghempaskan si Mokuro. Setelahnya, Mokuro lagi-lagi membongkar rencananya yang katanya setelah menguasai tubuh Suna dan memberantas semua mafia, ia juga akan menguasai tubuh semua orang penting di dunia dan akan menciptakan perang. Ia pun kembali mencoba menyerang Suna, namun ternyata sang Fongola Judaime terlalu kuat dan berhasil menjatuhkannya. Mokuro lalu berkata jika ia udah kalah, namun itu hanya sebuah tipuan karena kemudian saat Suna lengah, Mokuro kembali bangkit dan memegangi tangan sang Judaime. Mokuro menendang tubuh Suna ke arah senjatanya agar tubuh sang Judaime bisa ia kuasai, tapi nggak diduga api dari sarung tangan Suna bisa digunakan sebagai tenaga pendorong yang membuat Suna terbang kembali ke arah Mokuro. Mokuro pun akhirnya benar-benar bisa dikalahkan bersamaan dengan kedatangan tim medis ke tempat tersebut. Ken dan Chikusa lalu kembali tersadar dan meminta Suna menjauhi Mokuro, membuat Suna bingung karena kedua orang itu sangat mempedulikan si Mokuro walau tahu pria jahat itu udah mencoba menguasai tubuh mereka. Ribbon lalu bertanya kenapa Mokuro dan teman-temannya sangat membenci mafia dan ingin memusnahkan mereka. Dan Ken menjawab jika dulu ia dan teman-temannya digunakan sebagai kelinci percobaan oleh famili mereka sendiri. Yang ternyata mereka ini awalnya adalah anggota dari Estraneo Family, mafia yang udah membuat peluru kepemilikan. Konon setelah penggunaan peluru kepemilikan dilarang, Estraneo Family malah menggunakan anak-anak sebagai percobaan untuk mereka jadikan sebagai senjata manusia. Namun gak diduga salah satu anak malah menghabisi Estraneo Family dan anak itu gak lain adalah si Mokuro. Dan karena itulah Ken juga Chikusa selalu menganggap Mokuro sebagai penyelamat mereka. Nggak lama datang 3 orang misterius yang disebut Vendicare untuk membawa Mokuro dan teman-temannya untuk diadili dan peperangan pun selesai. Waktu pun terus berlalu hingga di suatu hari Nyonya Sawada menemukan sesuatu di kotak suratnya. Yang ternyata keluarga mereka memenangkan kuis dan berhak berwisata menaiki sebuah kapal pesiar. Karena tiketnya hanya untuk 2 orang, Suna pun akhirnya hanya pergi berdua bersama ibunya. Namun gak diduga saat di kapal hampir semua familinya ternyata berada di sana juga, yang ternyata Ribbon bilang jika kapal yang mereka naiki menuju Mafia Land, pulau hiburan yang dibangun oleh para mafia. Dan gak salah lagi kalau undian yang dimenangkan oleh keluarga Suna gak lain adalah dari si Ribbon. Suna dan familinya pun akhirnya tiba di Mafia Land di mana si Ribbon ternyata sangat terkenal di pulau itu. Ribbon lalu membawa Suna ke suatu tempat untuk bertemu bayi lain yang bernama Colonello yang bertugas menjaga Mafia Land tersebut. Dan maksud Ribbon membawa Suna pada Colonello agar si Suna dilatih oleh bayi mafia tersebut. Nggak pakai basa-basi, Colonello langsung meminta Suna melompat ke dalam pusaran air yang berada di bawah tebing di sana. Kejamnya saat Suna menolak, kedua bayi dengan senang hati menendangnya jatuh ke bawah tebing. Suna mendapat pelatihan sangat berat dari Colonello hingga nggak lama Hayato dan Yamamoto yang khawatir karena Suna pergi terlalu lama pun menyusul sang Judaime ke tempat tersebut. Membuat Ribbon meminta Colonello untuk melatih mereka juga. Walau tiba-tiba terdengar alarm peringatan jika ada musuh yang menyerang Mafia Land. Yang Ribbon bilang itu pasti mafia dari Kalkasa Family yang merupakan musuh dari Fongola. Dan mengejutkannya penyerangan Kalkasa Family saat itu dipimpin oleh seorang bayi mafia juga yang bernama Skull. Konyolnya kedua bayi malah tidur siang membuat Suna, Hayato juga Yamato kembali ke kastil mafia tempat semua pengunjung dievakuasi. Kacaunya 3 keluarga mafia yang ada di sana malah bertengkar memperebutkan siapa yang akan memimpin mereka. Namun saat tahu Suna adalah sang Judaime Fongola, mereka pun bersatu di bawah kepemimpinan Suna. Perang mafia pun akhirnya pecah di tempat itu. Walau nggak lama, Skull datang sambil membawa seekor gurita besar di belakangnya, di mana sang gurita bergerak berdasarkan instruksi dari tangan si Skull. Beruntung Ribbon lalu datang dan mengajak si Skull bersantai. Namun Skull yang sekarang bekerja untuk Kalkasa Family malah menangkap si Ribbon. Hebatnya Ribbon bisa lepas dari tentakel si gurita karena ternyata ia berhasil menembak tangan Skull sampai bengkak, membuat si gurita kebingungan melihat tangan sang bayi. Di lain sisi, Colonello ternyata udah berhasil menghancurkan kapal milik Kalkasa Family dan karena itu Suna Family pun lagi-lagi memenangkan pertempuran. Beberapa hari kemudian saat liburan selesai terjadi pertarungan di sebuah atap gedung antar 2 orang di mana salah satunya nampak mempunyai api di dahinya mirip seperti Suna. Namun gak diduga lawannya sangat kuat dan berhasil mengungguli anak itu. Hingga di sini kita diperlihatkan jika anak dengan api di dahinya itu membawa foto si Suna.
Keesokan harinya di rumah Suna, ia dan family-nya kebingungan karena hari itu Nyonya Sawada mengadakan makan besar yang ternyata ibu Suna ingin merayakan karena katanya ayah Suna akan pulang setelah terakhir kali pulang 2 tahun yang lalu. Dan Nyonya Sawada bilang jika ayah Suna adalah seorang penambang minyak. Suna lalu menceritakan hal itu pada Yamamoto juga Hayato saat berangkat sekolah, dan di sini ia bilang jika ia nggak percaya kalau ayahnya adalah seorang penambang minyak karena ayahnya itu selalu berbohong tentang apa pekerjaannya yang sebenarnya. Karena melihat kebimbangan Suna setelah pulang sekolah, keduanya pun mengajak Suna dan family-nya pergi bersama ke tengah kota. Gak lama, Suna akhirnya mendapat kesempatan mengobrol serius berdua dengan Kyoko. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan di dekat mereka. Dan gak lain, ledakan itu disebabkan oleh 2 orang yang bertarung di scene sebelumnya. Si pemuda misterius akhirnya bertemu dengan Suna yang emang sedang ia cari dan kemudian mengajak sang Yudaime ke tempat yang aman, namun si rambut putih langsung menyerangnya. Hayato juga Yamamoto pun datang dan mencoba melindungi sang Yudaime, tapi keduanya bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Si bocah misterius akhirnya kembali berduel bersamaan dengan Ribbon yang memberikan Suna sarung tangannya. Dan saat bocah misterius itu kalah, Suna akhirnya berhadapan langsung dengan si rambut putih. Pria berambut putih yang melihat api harapan di dahi Suna akhirnya menyadari jika Sunalah yang sedang dicari oleh lawannya tersebut. Pria itu sangat kuat dan berhasil menghempaskan Suna membuat apinya padam. Beruntung saat akan dihabisi, si bocah misterius bisa melindungi Suna dengan tepat waktu. Ia pun akhirnya mengenalkan dirinya yang bernama Basil dan katanya ia diminta masternya untuk mengantarkan suatu barang penting pada si Suna. Ia pun menunjukkan sebuah kotak yang berisi beberapa cincin, namun sial si pria berambut panjang yang diketahui bernama Squalo kembali menyerang. Beruntung saat keadaan semakin mendesak, muncul seorang di belakang mereka dan ternyata yang muncul adalah Dino dan para anak buahnya. Squalo dan Dino pun langsung beradu kekuatan. Namun karena keadaan nggak menguntungkan, Squalo pun melarikan diri sambil membawa kotak cincinnya. Anehnya, Ribbon lalu memberitahu Suna jika Squalo juga bagian dari Fongola Family. Dengan kejam, Ribbon lalu meminta Yamamoto dan Hayato pulang karena katanya kekuatan bertarung keduanya masih belum ada apa-apanya. Yang ternyata Ribbon sengaja berkata seperti itu agar keduanya berpikir untuk jadi lebih kuat lagi. Setelahnya, Suna lalu menjenguk Basil yang dirawat di sebuah rumah sakit. Dino kemudian memberitahu Suna jika Basil bukanlah seorang Fongola, namun ia berada di pihak Suna. Membuat anak itu bingung karena Squalo yang berasal dari Fongola malah mau menghabisinya. Tapi sebaliknya, Basil malah berusaha melindunginya. Ribbon lalu menceritakan jika cincin Fongola yang dibawa Squalo sebelumnya udah disimpan di tempat rahasia selama 3 tahun. Dan cincin itu memiliki sejarah panjang Fongola Family yang harganya nggak ternilai. Dan mengejutkannya, selama ini ternyata cincin yang asli ada di tangan Dino. Sementara yang dibawa Basil hanyalah cincin palsu untuk mengalihkan lawan yang mencoba merebutnya. Suna yang gak mau terkena masalah karena cincin itu pun malah kabur dari sana, dan setelah sampai di rumah betapa terkejutnya anak itu karena sang ayah ternyata udah pulang ke rumah. Keesokan paginya saat terbangun, Suna terkejut karena salah satu cincin tiba-tiba ada pada dirinya dan udah dijadikan sebuah kalung. Suna auto menyalahkan Ribbon, namun sang bayi bilang itu bukanlah perbuatannya. Dan lalu memberitahu Suna jika cincin yang dipakainya adalah tanda jika Suna adalah penerus Fongola yang sah. Ribbon juga memberitahu jika saat ini orang-orang berbahaya dengan kekuatan besar sedang mengincar cincin itu juga. Dan salah satunya adalah Squalo, di mana ia berasal dari Varia Family yang merupakan sekumpulan para hitman terkuat di Fongola. Konon dulu Varia Family sangat loyal pada Fongola sampai suatu hari mereka semua memberontak karena pemimpin Varia berusaha mengambil alih Fongola. Suna auto panik mendengar hal itu, namun Ribbon berkata Varia nggak akan menyadari jika yang dibawa Squalo adalah cincin yang palsu setidaknya selama 10 hari. Dan dalam waktu 10 hari tersebut, Ribbon bermaksud melatih Suna agar bisa mengalahkan Varia dan part 4 pun selesai. Oke, karena part 4-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.